Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Kolbi. Saya dari kelas 2 EPGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya di sini ingin memaparkan materi dari makalah yang saya buat tentang hak asasi manusia atau HAM. Oke teman-teman, mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu apa itu HAM, dan mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa sih HAM itu. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat ataupun mungkin pemberian dari negara. Maka hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain. Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan HAM dimulai di dunia barat dengan 3 tonggak penting, yaitu yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215 merupakan piagam Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak hukum bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Amerika merdeka dari Inggris dan menegaskan hak hidup, kebebasan maupun kebahagiaannya. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789, rakyat melawan raja yang absolut dan melahirkan deklarasi hak atas kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ketiganya menjadi dasar utama bagi perkembangan pemikiran HAM modern di seluruh dunia. Perkembangan pemikiran HAM dibagi ke dalam 4 generasi. Pada generasi pertama memfokuskan pada hukum dan politik, karena dalam Perang Dunia II dan totalitarianisme tujuannya menciptakan tatanan hukum yang baru. Dan pada generasi kedua yaitu memperluas cakupan HAM, mencakup hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hak yuridis tidak lagi menjadi satu-satunya fokus. Pada generasi ketiga menyatukan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam pembangunan. Namun terjadi ketidakseimbangan karena hak ekonomi lebih diprioritaskan. Pada generasi keempat, mengkritik dominasi negara dalam pembangunan yang terlalu fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan hak-hak lainnya. Perkembangan pemikiran HAM menunjukkan adanya perluasan dan pendalaman makna hak asasi dari waktu ke waktu. Jenis-jenis HAM: hak pribadi, hak politik, hak ekonomi, hak peradilan, hak sosial dan budaya, serta hak hukum. HAM dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai dengan 28J, serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pelanggaran HAM, contohnya pelanggaran HAM di Indonesia: tragedi 1965, Petrus pada tahun 1982 sampai dengan 1985, tragedi Semanggi dan Trisakti, pembunuhan Munir, dan tragedi Wamena. Pelanggaran HAM di internasional yaitu rezim Hitler, konflik Israel dan Palestina, genosida Rohingya, dan lain-lain. Baik teman-teman, kesimpulannya yaitu HAM penting untuk menjamin kehidupan yang adil dan manusiawi. Setiap orang harus memperjuangkan HAM-nya tanpa melanggar hak orang lain. Oke teman-teman, mungkin sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.